وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadratis sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirraul aziz, khususan jami'a wali songo wa nakhussu khususan ila roh Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ila roh Mbah Hasyim As'ari Jombang, wa ila roh Mbah Hamid Pasuruan, wa ila roh Mbah Surgo Sirgi Pasuruan, wa ila roh Mbah Khotam Pasuruan, wa ila roh Mbah Hamdani Pasuruan, wa ila roh Mbah Selagah Pasuruan, wa ila roh Kiamat Sidik Jember, wa ila roh Mbah Bisri Mustafa, Mbah Maimun Zubair Rembang, wa ila roh Mbah Sal Mahfud, Mbah Dila Salam Hajin, wa ila roh Mbah Arwani, Mbah Turaikan, Mbah Ma'mun Kudus, wa ila roh Abu Yadim Yati Banten, wa ila roh Kiai Ilas Ruqiyat Ajengan Khair Afandi, Abah Anum Tasik Malaya, wana khususan Mbah Kiai Ahmad Yusuf Taujiri, wa Mbah Abah Sujana, nawana khususan Syekh Asy'ab Abdillah Rifai, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala, kita lanjutkan. Wala tadkhulu alal ma'di itu ya. Nah, ini tolong diperhatikan. Qad itu kan ada syarat-syarat tertentu. Nah, di sini syarat-syarat qad bisa beramal pada fi'il madhi. Wala tadkhulu, dan tidak boleh kecuali dengan 4 beberapa syarat. Al-awwalu, bermula yang pertama, ayyakuna, itu bahwasanya ada apa fi'il madhi. Ada itu musbatan, musbat, positif maksudnya. Fala tadkhulu, maka tidak bisa masuk apa qad ala manfiin, atas yang dinafikan atau negatif. Karena qad syaratnya harus fi'il madhi positif, maka dan tidak boleh negatif. Fala taqulu, maka tidak boleh berucap siapa kamu. Fala taqulu, maka tidak boleh berucap siapa kamu. Ma qad qoma zaitun, enggak boleh. Ya orang enggak boleh, enggak usah diartikan lah. Ma qad qoma, tidak betul-betul berdiri ya, enggak, orang enggak boleh. Ngerti? Nah, itu enggak boleh. Asani, bermula yang kedua, ayyakuna, itu bahwasanya ada apa fi'il madhi mutasarrifan, itu yang mutasarrif. Maksudnya mutasarrif bisa berubah-ubah. Umpamanya koma yakumu qiyaman wa maqaman fa huwa qaimun, itu namanya mutasarrif. Mutasarrifan itu bisa ke tasrif, bisa berubah-ubah dari madhi, mudhari dan seterusnya. Fala tadkhulu, maka tidak boleh masuk apa qad ala jamidin, atas fi'il madhi jamid. Kaqaulika, itu seperti ucapan kamu, qad asa, enggak boleh. Asa itu fi'il madhi, maka kan asa, asau gitu kan, asad. Dia hanya bisa ke tasrif, tapi tasrif lughawi. Kalau tasrif istilahi enggak bisa. Asa ya'su itu enggak boleh. Nah, itu yang dimaksud mutasarrif. Syarat yang ketiga, ats-tsalitsu, bermula watsalitsu, dan bermula syarat yang ketiga, ayyakuna, itu bahwasanya ada apa fi'il madhi khobaron, itu berupa kalam khobar. Kalam khobar
kalam berita, pembandingnya adalah kalam insya. Nah, maka di situ fala yajuzu, maka tidak boleh apa dukhuluha, masuknya qad alal insya'i, atas kalam insya. Fala taqulu qad bi'tu, maka tidak boleh berucap siapa kamu qad bi'tu, betul-betul telah menjual siapa saya. Kamu ngomong qad bi'tu murid dan hale orang yang menghendaki al insya al bai'i, pada munculnya bai' jual beli. Bi khilafi ma idza aradta, berbeda apabila menghendaki siapa kamu dengan ucapan qad bi'tu al ikhbaro, pada kalam ikhbar, pada kalam berita. Fa innahu, maka sesungguhnya ikhbar ya juzu, itu boleh apa ikhbar. Udah tanggung. Ar-rabi'u, bermula yang keempat. Ar-rabi'u, bermula yang keempat. Allah yufsola, itu bahwasanya tidak dipisah. Apa bainaha, antara qad, wa bainal fi'li, dan antara fi'ilnya. Fala yuqalu, maka tidak boleh diucapkan apa qad huwa qoma. Qad huwa, oh, enggak boleh ya, enggak bisa diartikan, orang enggak boleh kok. Kan gitu kan? Qad huwa qoma masalan, hale seumpamanya. Udah titik, perhatikan. Supaya ini qad ya bisa masuk pada fi'il madhi, itu syaratnya ada 4. Jadi gak sembarangan, harus memenuhi syarat. Syarat yang udah ini dihapus aja dah. Ini kan udah paham ya? Ini mah udahlah paham ini. Qadnya aja yang gak dihapus. Qad bisa masuk kepada fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, itu harus memenuhi 4 syarat. 1, musbat, fi'il madhinya musbat. Maksudnya musbat, positif. Maksudnya positif ya, tidak negatif. Umpamanya ada lafaz begini, ma qad qoma zaitun umpamanya. Ini enggak boleh, karena ini manafi. Jelas nih. Kalau qad qomati sholah kemarin boleh. Qad qomat as-sholatu boleh. Karena di sini enggak didahului nafi. Nah, di sini ada ma. Ini enggak boleh. Oke. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa tadi? Mutasarrif. Nah, ini kudu paham. Yang kedua dari syaratnya qad bisa masuk pada fi'il madhi adalah fi'il madhinya mutasarrif. Maksudnya mutasarrif, kan kalian udah paham. Koma bisa yakumu, bisa kiaman, bisa makoman, bisa koimun, bisa makumun, kum, dan seterusnya. Ja'a yaji'u maji'an, ya kan? Dan seterusnya. Nah, kalau nikma umpamanya, nikma itu fi'il, ada yang mengatakan fi'il madhi. Bisa itu fi'il madhi, termasuk asa. Asa yang saudaranya kana. Ini tidak mutasarrif tapi jamid. Lawan katanya mutasarrif itu adalah jamid. Nah, ini jamid, ini enggak boleh dikasih qad nikma, qad bisa, qad asa, enggak boleh. Paham? Jadi harus mutasarrif. Mamanya qad qoma, ya kan? Qad yakumu boleh. Kalau kayak yakumu kan fi'il mudhari'. Kan gitu. Umpamanya ja'a boleh, laqad ja'akum rasulun, ya kan? Nah, itu memenuhi syarat karena musbat mutasarrif. Yang ketiga syaratnya apa tadi? Insya ya.
Apa tadi? Oh, iya kalam khobar. Kalam fi'il madinya khobariyah. Maksudnya khobariyah apa? Lawan katanya khobariyah adalah insya'iyah. Umpamanya ya. Qad bi'tu diartikan ini khilaf. Berarti kan ini sulit. Kalian belum tentu sudah terbiasa apa itu kalam khobariyah dan itu kalam insya. Kalam khobariyah itu kalam berita. Ya kalau qadbi itu diungkapkan saya betul-betul udah jual dagangan saya. Ah ini kalam namanya khobar. Tapi kalau qadbi itu dimaksudkan kalam insaiyah, qadbi itu sama dengan maknanya jual lah. Ah ini nggak boleh. Paham nih? Nah, kalau qadbi itu diartikan insaiyah jual lah, maka qadnya tidak boleh masuk. Oke? Sulit ini, bukannya masalah. Gampang. Yang keempat, qad bisa beramal. Ini yang ketiga tadi. Syaratnya apa tadi? Harus bertemu. Gampang gitulah. Kalau syarat itu kan la yufsolu bainaha wa bainal fi'li. Umpamanya begini. Contoh yang tidak boleh. Qad huwa koma. Ini qad sebenarnya kan langsung masuk kepada koma. Nah ini dipisah pakai huwa. Nah ini tidak boleh. Karena antara qad dengan fi'il madhi dipisah. Jelas? Paham ya? Nah, ini membutuhkan pengangan-anganan dalam arti supaya kita ingat. Jadi qad bisa masuk kepada fi'il madhi harus memenuhi 4 syarat ini. Ya, ini syarat yang pertama harus musbat, enggak dinafikan. Syarat yang kedua mutasharrif. Maksudnya mutasharrif fi'il madhi bisa berubah ke mudhari, ke masdar mim, ghairu mim, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Yang ketiga harus khobariyah, jadi tidak boleh insaiyah. Dan yang keempat antara qad dengan fi'il madhi tidak dipisah. Kalau dipisah tidak amal. Lu ngantuk lagi kong? Cuci muka. La ilaha illallah. Asal ngaji ngapa sih ngantuk, heran banget dah. Masih ngantuk, muter. Lah ya enggak? Tawaf dulu lah biar melek. Oke, sekarang kita lanjutkan. Wa kharaja dan keluar biqad al-harfiyati dengan kayit qad al-harfiyati, qad yang bangsa huruf. Wa kharaja dan keluar biqad dengan kayit qad, sifatnya qad al-harfiyati yang bangsa huruf. Apa yang kharaja? Harokatin yang benar. Apa qad al-ismiyatu? Qad yang bangsa isim. Fa innaha maka sesungguhnya qad ismiyah. Nah ini kan keren juga. Selama ini kan kita taunya kan qad isim, qad huruf. Lah ini ada qad tapi qadnya adalah isim, gitu loh. Fa innaha maka sesungguhnya qad al ismiyah mukhtassatun itu dikhususkan bil asma'i dengan isim, dengan semua isim. Kaqaulihi seperti ucapannya orang Arab, qad zida dirhamun. Ai khasiba. Qad apa itu? Qad zaitun dirhamun gitu ya. Lah iyalah. Qad zaitin gitu loh.
qad zaidin dirhamun. Maknanya hasbu zaidin dirhamun. Cukup mencukupi Zaid dirhamun, dirham. Fakot, qad ya, qad zaidun dirhamun itu perlu. Iyalah benar. Apa itu? Itu hasibah benar ya? Ini kacamata rada-rada ngomong ini. Saya lupa. Itu hasibah ya? Apa hasibun? Haksin ba apa haksin ya? Bener hak. Hasbu zaidin, bermula mencukupi Zaid, dirhamun itu dirham. Fakot maka bermula qad zaidin itu. Nah, ini aneh, qad zaidin dirhamun. Perhatikan nih, ini kan lucu bahasanya. Qad zaidin dirhamun. Ini qad bukan, ini beda qad ini dengan qad ini. Ini qad harfiah. Ini qad ismiyah. Oh gitu loh. Maka ini dinalar pada keterangan berikutnya. Fakot maka bermula qad. Mubtadaun itu mubtada. Mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas sukun. Fi mahalli raf'in di mahal rafa'. Wa qad dan bermula qad mudhafun itu isim mudhaf, isim yang disandarkan. Wa zaidin dan bermula zaidin mudhafun ilaihi itu mudhaf ilaih. Wa huwa dan bermula lafaz zaidin majrurun itu dijerkan. Wa jarru dan bermula jirnya zaidin itu kasratun dhahiratun, kasrah dhahirah fi akhirih dalam akhirnya zaid. Wa dirhamun dan bermula lafaz dirhamun khobarun itu sebagai khobar marfu'un yang dibaca rafa bidhammatin dengan dhammah dhahiratin yang nampak yang jelas fi akhiri dalam akhirnya dirhamun. Wa yasihu, ini tambahan. Wa yasihu dan sah apa ayyukro'a, apa bahwasanya dibaca birof iddal dengan dibaca rafa dal. Dari ini perhatikan, kalau dibaca rafa dalnya qad zaidun. Itu jelas. Ini perhatikan, ini kalian baru dengar sekarang. Kemarin-kemarin enggak pernah bakalan dengar kalian. Ya, qad ismiyah. Ini ilmu baru. Ya, karena kalian selama ini kan dalam tanda kutip sangat rajin. Ngerti maksudnya? Mutolaah. Nah, ada yang baca qad zaidun. Oke, ini saya kurungin dulu. Biar baru dijelaskan. Mana tadi? Ala anahu marfu'un bidhammatin dhahiratin fi akhirih. Wa yasihu dan sah apa ayakuna, bahwasanya ada apa qad isma fi'lin itu isim fi'il. Fayan sibu maka menasobkan apa qad al maf'ula pada maf'ulnya. Wa yarfa'u dan merofakkan apa qad al fa'ila pada fa'ilnya. Nahwu qad zaidan dirhamun. Qad zaidan cukup zaidan pada zaid apa dirhamun dirham. Faqad maka bermula qad ismu fi'lin itu isim fi'il mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas sukun. Bimakna yakfi semakna dengan yakfi cukup maknanya. Wa zaidan dan bermula lafaz zaidan. Ana bilang jangan berisik. Wa zaidan dan bermula lafaz zaidan. Pak Iza, jangan berisik. Wa zaidan dan bermula lafaz zaidan. Mana tadi? Hilang gara-gara Pak Iza. Maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Mansubun yang dibaca nasab.
Wa alamatu nasbi, dan bermula alamat nasabnya Zaidan fathatun dhahiratun, itu fathah dhahiratun yang nampak, yang jelas, fi akhirihi, di dalam akhirnya Zaidun. Wa dirhamun, dan bermula lafaz dirhamun itu fa'ilun muakhkharun, fa'il yang diakhirkan, marfu'un yang dibaca rafa', wa alamatu rafi, dan bermula alamat rafa'nya dirhamun dhammatun dhahiratun, itu dhammah dhahiratun yang nampak, fi akhiri, dalam akhirnya. Udah titik, perhatikan, ini jelimet. Jangan sok tahu. Lah bener, hatta santi jana sekalipun jangan sok tahu, nggak bisa loh. Perhatikan, kalian itu selama ini hanya tahu qad harfiyah, ya kan? Nah sekarang ada qad ismiyah, qad sebagai isim. Ya kalau kemarin-kemarin kan kalian pemahamannya qad ya betul-betul. Lah iya kan? Nah itu qad harfiyah yang masuknya hanya pada fi'il madhi dan pada fi'il mudhari'. Nah sekarang ada qad ismiyah. Maksudnya qad ismiyah ya isim dia. Nah ini contohnya qad Zaidin dirhamun. Ini boleh beberapa cara bacanya macam-macam. Ini qad, ya qad di sini ini qad ismiyah. Ini saya garis bawahi. Kalau perlu kalian tulis. Karena ini cara mentarkib qad Zaidin dirhamun. Itu ada beberapa cara membaca. Tulis biar enggak keder kalian. Qadnya ini isim. Mudhaf. Zaidinnya mudhaf. Mudhaf ilaih. Jumlahnya qad Zaidin. Nah, ini jumlahnya kalimat ini. Itu mubtada'. Dirhamun khobarnya. Maksudnya qad Zaidin dirhamun, cukupnya Zaid akan dirham. Maksudnya Zaid berkecukupan akan duitnya. Itu maksudnya. Qad di sini kalau versi di sini ya. Nah, itu seperti itu. Paham ini? Woi, jelas nih qad ismiyah. Itu cara mengartikan yang pertama. Yang kedua, saya tulis ulang. Makanya tulis ini keren. Qad Zaidun. Nah, ini Zaidun. Dirhamun. Qad Zaidun dirhamun. Nah, kalau ini kan Zaidin. Oke, ini saya hapus. Biar konsentrasinya kalian nggak terpecah. Nah di sini bukan Zaidin tapi qad Zaidun. Qad Zaidun, ya. Kalian sambil cocokin di situ supaya kalian nyambung, gitu loh. Itu maksudnya wa yasihu ayuqra'a bi raf'id dali ala annahu marfu'un bi dhammatin dhahiratin fi akhirih. Gitu loh. Qad Zaidun cukup. Siapa Zaidun? Zaid. Ada yang lebih ekstrim lagi. Qad Zaidan dirhamun. Ini qad disebut isim fi'il. Maknanya sama dengan yakfi. Cukup. Zaidan maf'ul, dirhamun fa'ilnya. Oh. Paham nih? Wawas ini bukan masalah gampang, ini masalah sulit. Oh, ngerti kan? Jadi boleh qad Zaidin dirhamun. Saya ulangi. Nulis mah gampang, tapi terserah mau tulis. Ini qad ismiyah. Cara mentarakibnya juga beda. Kalau yang kemarin-kemarin qad diartikan betul-betul, sekarang qad mempunyai makna khasbah atau khasbu. Cukuplah Zaid iku dirham. Dirhamnya Zaid cukup. Oke. Bisa diartikan juga cara bacanya yang kedua,
Qad zaidun dirhamun. Qadnya ya itu bermakna juga yakfi. Zaidun fa'il. Ya kan? Yang cara baca yang ketiga qad zaidan. Zaidannya dibaca nasab sebagai maf'ul bih, dirhamun dibaca rofa sebagai fa'il. Qadnya disebut isim fi'il mudhari berarti. Qad sama dengan maknanya yakfi. Itu qad ismiyah. Oke. Ini sulit. Saya yakin dan hakul yakin kalian belum ada yang paham. Lu paham sa? Nah, janah paham nah. Khotimah, paham enggak? Apalagi mulia kayak Yasin. Plengeh ya. Maka di sini keren sebenarnya kalau kita rajin membaca, rajin berselancar kaitannya membaca kitab dan kita geluti secara betul-betul, maka kita dihadapkan dengan berbagai macam pendapat. Nah, berbagai macam pendapat ini kan kudu siap kita. Kita ini dihadapkan dengan berbagai macam paham. Kan gitu. Ini sama-sama qad loh. Qad yang selama ini kita tahu itu qad yang masuk kepada fi'il madhi apa fi'il mudhari. Maknanya betul-betul tahqiq atau taklil yang kemarin itu kan. Nah, sekarang ada qad ismiyah. Bahkan kalau dihadapkan dengan qad zaidin ini, cara bacanya pun bermacam-macam. Nah, kita dalami, kita hayati, maka dari sini akan terbuka sifat toleran kita. Oh iya, kita nggak akan gampang menyalahkan orang lain. Sebagaimana yang kemarin-kemarin sudah saya sampaikan. Kok tata cara bacanya begitu? Nah, kalau kita yang umpamanya kita belum paham, jangan menyalahkan. Oh, salah kamu bacanya. Oh, ini aja kan boleh 3 cara bacanya. Coba kalau kita buru-buru menyalahkan. Iya kan? Oh, pasti akan repot. Nah, ketika kita dihadapkan akan satu masalah, tabayun dulu, cross check dulu. Jangan-jangan kita yang kurang ilmunya. Bisa dipahami nih? Nah, kalau kita udah tabayun dulu, kita sudah ibaratnya cross check dulu, kok apa yang disampaikan kita nggak tahu, kan kita berarti belajar. Tapi kalau belum kita udah menyalahkan, berarti kan kita merasa benar. Yang namanya menyalahkan kan otomatis merasa benar kan? Pasti kita akan tertutup menerima nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Nah, di sini yang harus diwaspadai. Bisa dipahami ya? Bu, ini keren juga kalau yang ngerti. Kalau nggak ngerti, apabila kena usorob, apa tahu? Ya nggak? Bikin usorob yang bikin bodoh. Karena ada pendapat seperti itu juga ada. Ya tergantung niatan kita sebenarnya. Oke, sekarang kita lanjut. Bisa dipahami ya? Qauluhu bermula ucapannya musannif wasi yu'rafu bi qad, wasini dan sin. Atofun itu diatofkan ala qad atas qad. Kan wal ismu wal fi'lu yu'rafu bi qad wasi ini kan gitu. Nah, dalam bahasa matan jurumiyah bermula ucapannya musannif yaitu lafadz wasini, atfun itu diatofkan ala qad atas qad. Wal muradu dan bermula yang dimaksud bisini dengan sin dengan ucapannya musannif wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini, sinul istiqbali. Nah, ini yang harus kalian ingat-ingat. Sinul istiqbali itu sin yang menunjukkan makna istiqbal. Istiqbal apa maknanya? Yang akan datang. Sinul istiqbali itu sin yang menunjukkan masa yang akan datang. Sin istiqbal. Wahia dan bermula sinul istiqbal ad-dallatu itu sin yang menunjukkan ala takhiri zamanil mudhari, ala takhiri zamanil fi'lil mudhari, atas
mengakhirkan zamannya fi'il mudhari anil hali dari zaman hal. Udah segitu dulu. Perhatikan. Ini kalian sudah pada hafal. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini. Isim itu cirinya bisa dikenal dengan kemasukan huruf qad. Yang kedua dengan huruf sin. Kan gitu. Huruf sin apa yang dimaksud dalam fi'il? Yang dimaksud huruf sin adalah sinul istiqbal. Apa sih maksudnya sin istiqbal? Ini kudu paham sin yasin. Apalagi namanya lu sin yasin. Ya enggak? Masih enggak paham, coret mukanya lah. Sinul istiqbal adalah, nah itu kalian sambil lihat itu biar paham. Ad-dallatu ala ta'khiri zamanil fi'lil mudhari. Ini saya hapus ya. Nih, kan yu'rafu biqad saya hapus nih. Ini udah kelar. Biar konsentrasi kalian nggak terganggu. Ini nanti pembahasannya masih panjang. Ini udah tulis nih. Wal fi'lu yu'rafu biqad, yang berikutnya kan wasini. Kan gitu. Yang dimaksud sin itu apa? Sin yang dimaksud sin di sini adalah sinul istiqbal. Apa itu sin istiqbal? Sin yang menunjukkan ad-dallatu ala ta'khiri zamanil fi'lil mudhari. Sin yang menunjukkan atas mengakhirkan zamannya fi'il mudhari. Nih, kalau fi'il mudhari yakulu. Perhatikan, nulis gampang. Qala yakulu, maknanya yakulu apa? Sedang atau akan berkata. Jelas. Yakulu, saya ini yakumu. Saya berarti sedang berdiri. Kan gitu. Perbuatan qiyam sedang saya lakukan, itu zaman apa namanya? Zaman hal. Fi'il mudhari itu menunjukkan, ya mudhari itu menunjukkan zaman. Pembandingnya adalah hal dan istiqbal. Istiqbal itu yang akan datang. Kalau kata-kata yakulu itu menunjukkan zaman sekarang bisa, zaman yang akan datang bisa. Tapi begitu fi'il mudhari ditambahin di depannya, perhatikan. Yakulu ditambahin huruf sin. Sayakulu. Itu kan dalam juz 2. Sayakulus sufaha'u minan nasi. Ya. Dalam surah Al-Baqarah itu loh, juz 2. Lah iya kan? Nah, sayakulu itu menunjukkan mudhari itu pasti masa yang akan datang. Enggak zaman sekarang. Sayakulu akan berkata. Kalau akan berkata udah berkata apa belum? Belum. Itu fungsinya huruf sin. Sin yang dimaksud dalam wal fi'lu yu'rafu biqad wasini adalah sinul istiqbal. Sin istiqbal itu apa? Ya tadi dalam sarannya udah dijelaskan. Ad-dallatu ala ta'khiri zamanil fi'lil mudhari. Huruf sin yang menunjukkan fi'il mudhari yang kemasukan huruf sin itu pasti menunjukkan zaman akan datang, istiqbal. Bisa dipahami? Woi, bisa dipahami enggak? Loh, apa pembandingnya? Lanjut. Nah, wa kharaja, nah itu. Fa kharaja maka keluar dalam arti kecuali. Biha dengan sinul istiqbal. Biha dengan sinul istiqbal. Apa sinut tahaji? Harokatnya yang benar. Sinut tahaji sin hijaiyah. Yang kalian hafal tahaji itu hijaiyah. Kasini salim seperti huruf sinnya lafadz salim.
Wa kharaja awas wasinus sayrurati. Itu bacanya wasinu. Kalau yang sebelumnya kasini salim. Nah ini atofnya kepada sinut tahaji. Wa kharaja wasinus sayrurati, dan keluar apa? Sin sayrurah. Sin yang menunjukkan makna jadi. Ini keren ini, perhatikan kalian. Kudu belajar. Kakaulika seperti ucapan kamu, istahjarot dinu aisoro hajaron. Istahjaro menjadi, nah itu maknanya alif sin sama ta itu maknanya soro. Istahjaro menjadi batu. Apa? Atinu tanah liat. Tanah liat itu udah keras, lama-lama menjadi batu. Aisoro tegasnya jadi apa? Din hajaron, jadi itu hajaron batu. Perhatikan. Tadi yang dimaksudkan sin di sini adalah sinul istiqbal. Paham nih? Sin istiqbal ini sin yang menunjukkan bahwasanya fi'il mudhari yang kemasukan huruf sin itu menunjukkan masa yang akan datang. Lah terus kalau sin istiqbal gimana? Kenapa? Ya sin istiqbal artinya sin istiqbal mengeluarkan sin hijaiyah. Ada orang, nah ini maksudnya wa kharaja biha sinut tahaji. Sinut tahaji. Maksudnya sinut tahaji itu sin huruf hijaiyah. Ada orang namanya Salim. Salim ini nama orang. Jelas? Atau Salim ini fi'il isim fa'il dari salima fahuwa salimun. Ini kan terdiri dari huruf sin, alif, lam, dan mim. Artinya ini adalah huruf hijaiyah. Sinnya lafadz salim itu beda dengan sin yang ada dengan lafadz sayakulu. Paham ini? Dengerin jana, nulis mulu, paham kagak lu mah khotimah. Ngerti sin tahaji? Sin huruf hijaiyah. Lafadz salim ini ada sinnya. Sinnya yang ada pada lafadz salim itu berbeda dengan sin yang ada pada sayakulu. Sayakulu ini sin yang masuk pada fi'il mudhari. Sin yang masuk pada fi'il mudhari itu menunjukkan masa zaman istiqbal. Sementara sinnya lafadz salim itu adalah sin tahaji atau sin huruf hijaiyah. Yang kedua mengeluarkan juga sinus tahjaro, sinus sayrurah namanya. Apa itu sin sayrurah? Perhatikan. Kalau kalian belajar sorob kemarin, yungqalu tsulasi ila wazni istaf'ala bi ziyadatil hamzati fi awwalihi wasini watta'i. Kan gitu. Dari kata-kata nih, apa itu sin sayrurah? Sin yang menunjukkan makna jadi. Contohnya begini. Ada kata kalimat hajarun. Maknanya hajar apa? Batu. Iya kan? Awas. Hajarun apa maknanya? Kalau orang Indramayu hajar. Ya. Ada sopir Indramayu, sopir pribadi di Arab. Bosnya ngomong hajar. Maksudnya hati-hati ada batu. Sopir yang dari Indramayu kan orang suruh ngajar, tabrak sekalian itu batu. Hancur apa enggak mobilnya? Hancur lah. Jelas itu. Ini Banyol, lu malah marah Banyol. Orang Banyol mah ketawa itu ya, malah melotot aja. Makanya enggak nyambung ini. Oke, jelas nih. Dari kata-kata hajarun umpamanya ada ucapan istahjaro, atinu. Ini loh, istahjaro atinu. Maknanya istahjaro dari kata-kata hajarun, menjadi batu. Nah ini alif, sin, dan ta. Nah tergantung. Istahsana menganggap baik.
Kan kalian suka istighfar, astagfirullah ya. Itu ayat tolabul istighfar. Itu sin, ini kalau ini tolab, ini sayrurah. Ya, fungsinya macam-macam. Alif, sin sama tak dalam ilmu sorob itu mempunyai beberapa fungsi. Salah satunya adalah sayrurah. Apa itu maksudnya sayrurah? Sayrurah jadi kata-kata soro, maknanya jadi. Contohnya istahjarat tinu. Ini menjadi batu apa atinu, tanah liat. Tanah liat itu kan empuk awalnya. Kalau udah dijemur sekian lama menjadi keras. Kerasnya tanah liat, apalagi udah dibakar, menjadi kendi, menjadi gelas, menjadi piring, kan macam-macam. Itu keras apa enggak? Keras. Istahjarotinu, sin yang ada pada lafaz istahjaro itu berbeda dengan sinnya saufa. Paham nih? Ini yang harus digarisbawahi sama kalian. Maksudnya kalian ngapalin jurumiyah. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini. Ini kan kitab sarah menjelaskan yang dimaksud sin apa. Oh, ternyata sin yang selama ini kalian apalin itu adalah sinul istiqbal. Sin yang menunjukkan fi'il mudhari', menunjukkan masa yang akan datang. Itu mengecualikan sin tahaji, sin huruf hijaiyah yang ada pada lafaz salim, dan sin sayrurah yang ada pada sinnya istahja. Oke, nyambung ya, bisa difahami ya. Kudu paham. Kalau emang nggak paham nanya, jangan diem. Nah itu rumusnya ngaji nahwu sorob. Udah lanjut. Wa qauluhu wa saufa. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musannif. Wa saufa dan sauf. Wa saufa yaitu lafadz wa saufa. Ma'tufun itu diatofkan ala qad atas qad. Wa huwa dan bermula saufa harfu taswifin. Itu huruf taswif. Taswif itu huruf menunda-nunda. Itu nanti wahwa dan bermula taswif takhirun. Oh, takhiru zamanil mudhari'i itu menunda, mengakhirkan zamannya mudhari' anil hali dari zaman hal. Aidon hali juga sebagaimana sin. Itu maksudnya aidon sebagaimana juga seperti huruf sin, gitu loh. Aidon seperti itu juga bagaimana? Ya itu juga, bukan itu jaga, begitu lagi ya. Aidon itu seperti yang sebelumnya, huruf sebelumnya apa? Sin, gitu loh. Fakullun, maka bermula masing-masing minas sini dari huruf sin, wasaufa dan saufa, badalani itu pengganti keduanya. Anit tanfisi dari alat tanfisi atas makna tanfis. Itu tanfis apa taswif? Kalau saya kok curiga lah, taswif lah. Ada yang taswif gak? Nah itu kalau saya curiga, loh bisa aja yang nulis belum ngopi. Ada nggak salah satu ejaan yang taswif gitu? Ini saya hapus supaya kalian maaf kalau ini nggak ada titik temu kalau saya bilang mah. Kan dari kata-kata saufa, iya kan? Saufa. Kalau saufa itu mengikuti wazan sawafa yusawifu kan taswif. Ngerti gak? Kan begini kan? Lah kenapa itu tanfis? Nafasa yunafisu tanfis. Iya kan? Taswif ya kan beda lah. Makanya saya tanya kepada kalian, redaksinya saya juga tanfis, gitu loh, kan gitu. Lian alat
taswifi gitu loh. Jelas ya. Kalau saya berani spekulasi gini, dalam arti kalian juga supaya membaca kitab itu kritis. Tulisan di kitab saya juga sama, tanfis. Nah, kalian kritisi, taruh catatan kaki di luarnya. Qauluhu at-tanfis. Nih, kalian kasih catatan kaki. Qauluhu. Gini loh, cara ngomentari. Qauluhu at-tanfis la'alla shawab at-taswif gitu loh. At-taswif nadhoron ila siyak qoblahu. Oh, kasih catatan begitu. Man lu artiin lah. Bermula loh, ini kan ada keraguan-raguan dalamnya kan. Nah, bisa jadi yang nulis salah, gitu loh. Ini kasih catatan kaki seperti itu. Bermula ucapannya musannif yaitu lafadz at-tanfis la'alla shawab, mudah-mudahan yang benar itu at-taswif. Nadhoron karena memandang ila siyak qoblahu, kepada runtutan kalam sebelumnya. Begitu. Oke, yaudah tulisnya ntar gak apa-apa. Alat taswifi atas mana taswif, menunda-nunda. Illa anna saufa, kecuali sesungguhnya saufa, tadullu itu menunjukkan apa saufa, alat. Nah itu sama alat taswifi gitu loh. Alat itu kan tanfis lagi kan. Alat taswifi atas mana taswif atau menunda, bikathrotin dengan banyak. Oke, wadzalika, dan bermula itu saufa tadullu ala alat taswif bikathroh likathroti lughatiha, karena banyak lughatnya saufa. Fayuqalu, maka boleh diucapkan fiha di dalam saufa apa saufa wasaifa harokatin wasi wasu gitu loh. Jadi kadang-kadang dalam bahasa Arab itu saufa, tapi kadang-kadang saifa, kadang-kadang sai, kadang-kadang sau gitu loh. Wa kathratul lughati, dan bermula banyaknya lughat bahasa, tadullu itu menunjukkan apa kathratul lughat ala kathratil makna, atas banyaknya makna. Ya segitu dulu. Perhatikan. Waduh. Jangan meleng. Enggak paham lah kalau meleng. Ini saya hapus ya. Udah kelar ini. Ini masih ada. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasau saufa. Saufa ini sama dengan huruf sin, menunjukkan mudhari', menunjukkan masa istiqbal, jelas. Nah, sin yang menunjukkan makna istiqbal ini, saufa yang menunjukkan makna istiqbal ini adalah menandakan antara sin dan saufa itu adalah huruf. Nah ini huruf taswif, bukan tanfis, gitu kan? Bisa difahami nih. Nah, cuman kalau sin dan saufa ada bedanya. Saufa ini kadang-kadang bahasanya saifa, ada yang bahasanya sai, ada yang sau. Bermacam-macamnya bahasa ini menunjukkan banyak maknanya. Artinya antara sin dan saufa walaupun mempunyai makna yang sama, namun maknanya saufa jauh lebih luas. Ini bisa dibuktikan karena banyaknya lughat. Jadi saufa, saifa, sai, sau, itu jelas itu. Itu maksudnya wa kasratul lughat tadullu ala kasratil ma'. Nah, tetap maknanya lebih luas saufa kalau dibanding daripada sin. Jelas? Oke. Tanggung.
Famithalus sini, maka bermula contohnya sin, qauluhu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala, sayaqulus sufaha'u minan nas. Sayaqulu, akan berucap siapa as-sufaha, orang-orang bodoh, jamannya safihun, minas sini, dari sin. Fa inna sina, maka sebenarnya sin harfu tanfisin, itu kan harfu taswifin, maka disebutkan tanfis mulu nih. Wa yaqulu, dan bermula yaqulu fi'lun mudhari'un wa huwa marfu'un. Nah, gampang lah itu. Wa yaqulu, dan bermula yaqulu itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Wa huwa, dan bermula mudhari' marfu'un, itu dibaca rafa. Marfu'un yang dibaca rafa bi dhammatin, dengan dhammah, dhahiratin yang nampak, yaqulu fi akhirih, di dalam akhirnya mudhari'. Wasufaha'u, dan bermula lafaz sufaha fa'ilun, itu sebagai fa'il. Nah, ini teruji nih. Yang saya tadi ngomong apa? Taswifin, ya, itu yang nomor 2 ada tuh. Wa mithalu saufa, dan bermula contohnya saufa qauluhu ta'ala, bermula firman Allah Ta'ala, hikayatan, karena menceritakan an sayyidina Yaquba, tentang sayyidina Tuhan kita yaitu Yakub, fi qaulihi, di dalam ucapannya Yakub, libanihi. Yakub siapa Yakub? Nabi Yakub siapa? Apa? Kakeknya. Bapaknya Nabi, lu kirain Yakub bapaknya Azka. Lah bapaknya Azka mah Syarif ya. Libani saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa astaghfiru, akan memohonkan ampun siapa saya. Tuh, saufa astaghfiru lakum, untuk kalian semua, rabbi, pada Tuhanku. Fa inna saufa, maka sesungguhnya saufa harfu taswifin. Ayo perhatikan, taswif apa tanfis? Itu kalian apa? Taswif apa tanfis? Ini kan? Ya kan? Nah ini kalau saya curiga yang nulis salah nulis, yang nulis di percetakan itu loh. Lah itu harfu taswifin, itu huruf taswif gitu loh. Wa astaghfiru, dan bermula lafaz astaghfiru fi'lun mudhari'un, itu fi'il mudhari' marfu'un yang dibaca rafa bi dhammatin dhahiratin, dengan dhammah dhahirah. Apa itu? Lakum. Nah, saufa astaghfiru lakum. Lakum bermula lafaz lakum, alamu itu bermula lam, harfu jarrin, itu huruf jar, lakum. Lamnya huruf jar. Wal kafu, dan bermula kafnya, kum, itu dhamirul jamaati, dhamir jamaah, dhamir banyak. Fi mahalli jarrin, di mahal jar. Wal mimu, dan bermula mimnya kum, atau ada mim yang dibaca sukun. Alamatul jam'i, itu alamat jamak. Walafdhu rabbi, dan bermula lafaz rabbi itu mansubun, dibaca nasab. Ala anhu, atas sunya rabbi, maf'ulun bihi, itu maf'ul bih, mansubun yang dibaca nasab. Wa nasbu, dan bermula nasabnya rabbi, fathatun, itu fathah, muqaddaratun, yang dikira-kirakan, alama, atas huruf qabla ya'il mutakallimi, yang sebelum ya mutakallim. Qabla ya'il mutakallimi, yang sebelum ya mutakallim. Mana yang mencegah min duhuriha, dari zahirnya ya, zahirnya fathah. Apa? Istighalul mahalli, repotnya mahal, posisi, bi harokatil munasabati, dengan harokat keserasian, yaitu ya mutakallim. Walafdhu rabbi, dan bermula lafaz rabbi, rubba sebenarnya, robba, mudhafun, itu mudhaf, wa ya'ul mutakallimi,
dan bermula ya mutakallim, mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Rabbi pada Tuhanku itu loh, Rob asalnya kan Robba gitu loh. Mabniyun yang dimabnikan ala sukuni atas sukun, fi mahalli jarrin yang di mahal jar. Ini perhatikan. Saufa ini kata Nabi Yakub dalam surah Yusuf. Saufa astaghfiru lakum Rabbi. Saufa astaghfiru fil mudhari. Istaghfaro yastaghfiru. Karena saya kan astaghfiru akan memohonkan ampun siapa saya lakum untuk kalian semua. Ini kan dijelaskan ini huruf jar. Huruf jar. Kafnya majrur. Cuma kan muqaddarah. Mimnya lakum itu namanya menunjukkan mimul jamaah. Ngerti gak? Domirnya itu ya kaf doang. Gitu loh. Lah Robbi ini terkait. Ini kan asalnya seolah-olah begini. Asalnya kan Robba. Karena Robba bertemu dengan ya mutakalim. Ya kan? Robbi ini dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah tapi mukot daroh. Kenapa mukot daroh? Ini bahasanya keren. Kalian hafalin. Istigholul mahalli biharokatil munasabah. Sibuknya posisi harusnya Robba. Karena Robba ini bertemu dengan ya dibaca sukun. Harokat yang sesuai dengan ya sukun ya kasroh. Nah, istigholul mahal biharokatil munasabah. Sudah maksudnya? Itu bahasanya keren sekali. Kalau kalian hafal terus paham apa yang dimaksud istigholul mahal biharokatil munasabah. Sibuknya posisi huruf ba dengan harokat fathah dengan ya mutakalim. Karena ya mutakalim huruf yang paling pas adalah kasroh. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, ini yang penting untuk kalian kutip dari bahasa-bahasa musannif yang seperti itu. Nah, itu nggak bingung dan paham gitu loh. Keren lah kalau itu paham. Udah berarti besok qauluhu atau taknis. Ya karena kita ini mau ngaji keluar ya. Ya ngajinya duluan kan tiap malam Kamis ngajinya pada maghrib. Nah, nanti ya disusul Arifin. Siapa yang di rumah siapa? Aldi. Lu susulin Arifin atau Ubed ada gak? Belum datang ya, itu ditutup ya, disusul nanti. Suruh ngendaliin. Kita bersama-sama dengan doa kifadul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.